Silakan Bu Ana. Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi Indonesia dan sekitarnya. Bersama kami Renungan Pagi Sema Adonai dan selamat sore menjelang malam bagi saudara-saudari kami yang terkasih yang berada di belahan dunia Amerika, dan selamat tengah malam bagi saudari-saudari kami yang berada di Eropa dan sekitarnya. Mari kita pagi ini bersama-sama kembali membuka hati kita untuk kita mendapat renungan pagi, siraman dari hati Tuhan, untuk kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan di Wahyu pasal 13. Sebagai pujian yang pertama, kita mendengarkan Kubuka Hati dari Bu Murni. Kami persilakan. Kekuatanmu di keteduhan dan kesunyian, di saat aku di hadiratmu, nikmati kasih dan setiamu. Tuhan curahkan kekuatanmu, ku buka hatiku, dengar doaku. Ku puji haleluya, puji haleluya, ku buka hatiku, dengar doaku. Ku puji haleluya, puji haleluya, ku buka hatiku, dengar doaku. Di keteduhan dan kesunyian, di saat aku di hadiratmu, nikmati kasih dan setiamu. Tuhan curahkan kekuatanmu, ku buka hatiku, dengar doaku. Ku puji haleluya, puji haleluya, ku buka hatiku,
Terima kasih Bu Murni. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami kembali datang kepadamu di pagi ini. Dimanapun kami pribadi lepas pribadi berada, yang terlibat langsung maupun di belakang layar. Hamba-Mu Pak Aras yang akan membaca firman-Mu, Pak Pendeta Daniel Palungan yang akan sering firman di pagi ini, serta Tuhan kami setelah ini yang akan berdoa syafaat. Jamah kami semua, jamah saudari kami juga yang terkasih yang dengan setia, Ibu Murni, pujian-pujian yang dikumandangkan. Biarlah apa yang kami kerjakan dan lakukan berkenan kepadamu. Kami sudah mempelajari kemarin, dan firman-Mu berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba, dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat. Karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Kami yakin dan percaya pesan daripadamu kemarin dan yang hari ini akan kami pelajari lebih lagi. Buat kami berjaga-jaga, kami dan seisi rumah kami. Biarlah Tuhan mendapat covering perlindungan-Mu dan kami semua berjaga-jaga. Dan kami juga siap menjadi saksi-Mu dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Seperti kehendak-Mu dari Yerusalem, Samaria, Yudea sampai ke ujung-ujung bumi. Dan yang Kau percayakan di Sema Adonai, biarlah dimanapun orang-orang yang harus mendengar dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Engkau menuntun jari jemari tangan mereka untuk menekan channel ini dan mereka diberkati. Terima kasih atas kemurahan kebaikan-Mu, memberi kami kesempatan Tuhan Yesus untuk melayani-Mu. Jamah kami semua, beri tenaga dan kuasa, urapan baru, minyak yang baru, dan kuasa darah anak domba Allah, mengcover melindungi kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan renungan pagi, Sema Adonai ini ke dalam tangan kasih-Mu. Haleluya, puji Tuhan Yesus. Amin. Mari kami persilakan hambanya Pak Aras untuk membaca Wahyu pasal 13. Waktu dan tempat kami persilakan. Baiklah Ibu Hana. Wahyu 13. Binatang yang keluar dari dalam laut. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa, dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya, dan tatahnya, dan kekuasaannya yang besar. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran, lalu mengikut binatang itu. Dan mereka menyembah naga itu, karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya, dan kemah kediamannya, dan semua mereka yang diam di surga.
dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka, dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Binatang yang keluar dari dalam bumi, 11-18. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun ia tetap hidup itu. Dan kepadanya diberi kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah yang menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu ada bilangan seorang manusia. Dan bilangannya ialah 666. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Pak Aras atas pembacaan firman-Nya. Mari saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini waktunya kita mendengar kupasan Wahyu pasal 13. Kami persilakan hambanya Pak Daniel untuk sharing firman di pagi ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat bertemu. Puji Tuhan, kita semua dalam keadaan yang sehat, diberkati Tuhan dengan kecukupan secara ekonomi. Nah, kita sudah mendengarkan bacaan dari Wahyu pasal 13. Sekilas kita sudah mendapatkan satu gambaran apa-apa yang akan terjadi di dalam pasal ini, dan secara periode waktu dari 7 tahun masa antikris itu, ini kita ada di tengah-tengah, ya. Jadi di tengah-tengah 3,5 tahun pertama dan 3,5 tahun kedua. Nah, saudara-saudara, ini merupakan sesuatu yang mengerikan di sini terjadi, ya, karena mulai nampak secara terang-terangan orang yang memimpin, ya. Kalau dari 3 tahun pertama itu belum nampak pribadinya, tetapi pekerjaannya nampak. Tetapi di dalam 3,5 tahun yang kedua ini bukan hanya pekerjaannya, tetapi juga orangnya yang memimpin pemberontakan kepada Tuhan, pencipta langit, bumi, dan segala isinya itu. Nah,
Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Nah, saudara-saudara, kalau membaca ayat ini, nggak usah bingung, ya, karena ini adalah kata-kata ungkapan, kata-kata metafora, ya. Binatang-binatang yang kita baca di dalam kitab Wahyu ini, nggak usah saudara cari arti macam-macam, karena itu di dalam kitab Daniel, khususnya Daniel pasal 7, ya, itu sudah dijelaskan di situ bahwa binatang-binatang itu adalah raja-raja, ya. Tanduk-tanduknya adalah kekuatan-kekuatan atau kekuasaan-kekuasaan. Nah, jadi karena itu maka binatang di dalam pasal 13 ayat 1 ini adalah raja yang akan muncul sebagai pemimpin tunggal, ya, yang akan mengendalikan seluruh dunia dengan kuasa yang ada padanya, baik kekuasaan secara politis maupun juga kekuasaan yang diberikan oleh naga, ya. Naga di Wahyu pasal 12 itu adalah iblis, setan yang memprakarsai atau yang menyusupi manusia di atas muka bumi ini untuk melakukan pemberontakan, perlawanan kepada Tuhan. Dan binatang di dalam pasal ini itu adalah salah seorang dari alat yang dipakai oleh naga itu, ya, si ular tua, naga merah, si ular tua itu. Nah, lalu dikatakan kenapa keluar dari laut? Keluar dari laut, ini juga ungkapan. Jangan saudara beranggapan bahwa tiba-tiba dari dalam laut muncul sosok seorang yang gagah perkasa, ya, karena itu adalah bayangan umum manusia begitu, bahwa tiba-tiba dari dalam laut. Tetapi laut di sini saya baca beberapa literatur dan juga ini menjadi keyakinan saya bahwa ini adalah ungkapan terhadap situasi sosial politik yang memang begitu bergejolak, ya, bergejolak. Dan dari dalam situasi yang bergejolak itu muncul atau tampil seorang pemimpin, diktator, pemimpin yang semena-mena untuk bisa mengendalikan segala situasi sehingga dia dapat mengendalikan 10 kerajaan, ya, 10 kerajaan itu, ya, bertanduk 10, berkepala 7 kerajaan dengan 7 rajanya, gitu, ya. Oke. Jadi laut, situasi politik yang bergejolak, dan dari dalam situasi politik yang bergejolak itu kemudian tampil sosok yang sangat menyeramkan ini. Ya. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Ya, ini satu deskripsi yang unik. Kalau kita baca di dalam Daniel itu disebutkan satu-satu. Binatang itu seperti ini, karakteristiknya seperti ini, keganasannya seperti ini. Ya, satu-satu. Tetapi di dalam Wahyu pasal 13 ini kita membaca bahwa satu binatang itu memiliki sifat-sifat karakter yang terpisah-pisah di dalam Daniel, tetapi terintegrasi di dalam Wahyu pasal 13 ini. Jadi, rupanya macan tutul, kakinya kaki beruang, mulutnya mulut singa. Ikan binatang-binatang yang sangat menyeramkan. Nah, jadi sifat-sifat raja-raja yang ada di dalam kitab Daniel itu terintegrasi, menyatu, sehingga
raja yang muncul dari situasi politik yang bergejolak itu adalah seorang pemimpin yang bengis, seorang pemimpin yang jahat, seorang pemimpin yang tidak punya belas kasih, tidak punya peri kemanusiaan. Ya, kalau saudara baca di dalam kitab Daniel itu, bagaimana beruang-beruang itu dengan tidak menyayangkan menghancurkan semua yang melawan dan menentangnya. Nah, jadi pasal 13 ayat 2 berbicara tentang seorang raja tetapi di dalam dirinya itu ada sifat-sifat yang terintegrasi secara kuat dari raja-raja yang ada di dalam kitab Daniel itu, dan ini menandakan betapa raja yang sangat-sangat bengis, dan juga kita baca di sini sangat kuat ya. Nanti kita akan lihat di situ siapa yang bisa melawan binatang itu ya, itu ada itu. Nah, maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu. Nah, satu dari kepala-kepalanya itu terluka dan membahayakan hidupnya. Tetapi heran bahwa kemudian dia sembuh, pulih total, bahkan kekuatannya melebihi yang pertama, sehingga seluruh dunia menjadi takjub, lalu kemudian tidak ragu lagi untuk mengikut binatang itu. Nah, kenapa dikatakan luka? Karena di dalam pasal 17 ayat yang ke-8, ini saya bandingkan dulu ya, nanti kita akan sampai ke sana, tetapi saya kutip dulu untuk memberi penjelasan kepada ayat yang ketiga ini. Adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada ya, namun tidak ada. Ia akan muncul dari jurang maut, dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada, namun tidak ada, dan akan muncul lagi. Tuh, tidak ada, telah ada, ya, telah ada, tidak ada, tetapi akan ada lagi. Berarti raja atau kerajaan yang akan muncul ini adalah salah satu dari kerajaan-kerajaan yang pernah tampil sebagai kerajaan superpower. Ya, saya sebutkan berkepala 7, ya kan? Berkepala 7. Berarti ada 7 kerajaan yang pernah ada. Yang pertama adalah Assyria. Ya. Di daerah Asia Tengah, agak ke utara sekarang itu. Sebelah utara dari Israel. Yang menawan 10 suku Israel sampai hari ini. Ya. Yang kedua adalah Mesir. Kita tahu Mesir itu pernah muncul sebagai satu kekuatan, negara yang memiliki kekuatan superpower, sehingga dunia gentar kepada Mesir. Sesudah Mesir, Babel dengan rajanya yang sangat masyhur, yaitu Nebukadnezar. Sesudah Babel muncul Persia, Media dan Persia, 2 kerajaan muncul sekaligus, Media dan Persia, yang kemurahan Tuhan meliputi hati Darius sehingga dia membiarkan bangsa Israel untuk kembali membangun kota Yerusalem. Lalu Media 5 ya, baru yang ke-6 adalah Yunani. Ya, kerajaan Yunani dengan Alexander Agungnya itu. Ya. Baru kerajaan Romawi yang terkenal dengan Neronya. Nah,
Itu sebabnya saudara-saudara kenapa orang bilang bahwa Wahyu ini sudah digenapi pada zaman Eropa Barat. Oleh karena Raja Nero itu dikaitkan dengan Wahyu pasal 13 ini. Ya. Apalagi nanti kalau angka 66 itu, tetap saya tidak akan lama di situ nanti, bahwa angka 66 itu adalah simbol dari Nero. Ya. Tetapi jelas di sini dikatakan bahwa kerajaan itu telah ada, ya, tidak ada, tetapi akan ada. Jadi walaupun Roma pernah ada, Nero pernah ada, tetapi kemudian menjadi tidak ada. Dan sekarang ini tidak ada satu kerajaan yang boleh dibilang seperti dulu, pusat dunia. Ya. Tetapi kerajaan itu akan bangkit lagi. Nah, itu kalau kita baca sejarah-sejarah dari beberapa kitab. Ya. Nah, kalau kita baca secara khusus di dalam kitab Daniel pasal 2, ketika Nebukadnezar bermimpi melihat sebuah patung yang berdiri tegak. Ya. Itu sangat menyeramkan bagi Nebukadnezar, karena itu dia penasaran ingin tahu apa arti mimpi yang dia lihat itu. Tidak ada seorang ahli nujum di Babel yang mampu untuk memuaskan hasrat keinginan tahu dari Nebukadnezar itu. Tetapi kemudian muncullah Daniel. Bukan hanya memberikan tafsir kepada mimpi dari Nebukadnezar itu, tetapi Daniel langsung menceritakan kepada Nebukadnezar, ini mimpi yang Tuhan kulihat dan ini artinya. Kepalanya adalah emas, dadanya adalah perak, pinggangnya adalah tembaga, kemudian pahanya adalah besi, lalu kakinya adalah besi bercampur tanah. Nah, ini juga ditafsirkan oleh Daniel bahwa kepala yang terbuat dari emas itu adalah Babel, tuanku. Lalu tembaga, kerajaan sesudah Babel, yaitu Media. Kemudian Persia, Media Persia, tembaga itu. Perak, lalu kemudian tembaga itu adalah Yunani. Kemudian besi itu adalah Romawi. Besi bercampur tanah itu adalah zaman demokratis, mengawinkan. Tidak ada batas bangsa-bangsa. Dan tepat di ujung kaki dari patung itu ada sebuah batu yang terungkit dari gunung tanpa perbuatan tangan manusia, menimpa persis di ujung kaki. Artinya di zaman demokratis itu, maka kerajaan Tuhan itu akan datang di atas muka bumi. Nah, jadi 5 kerajaan yang disebutkan di dalam mimpi Nebukadnezar itu sama dengan yang dilihat atau yang terjadi di dalam sejarah di atas muka bumi ini. Ya, jadi ini berbicara tentang kerajaan-kerajaan, dan ya ini yang kemudian menjadi banyak pendapat juga di sini. Siapa atau kerajaan apa yang pernah ada, tidak ada, dan akan ada? Nah, ini di sini banyak, minimal 2 lah. Ada yang mengatakan ini Yunani. Ada beberapa argumentasi yang dikemukakan. Nah, tetapi saya sendiri meyakini bahwa ini adalah Romawi baru. Ya, jadi Romawi baru akan bangkit kembali sebagai satu kerajaan yang jaya, yang akan mengendalikan seluruh dunia. Ya, jadi kerajaan yang pernah ada Romawi tidak ada, tetapi kemudian akan ada lagi. Nah, itu ayat yang ketiga. Dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Jadi
binatang itu memiliki kekuatan ganda di dalam dirinya, kekuatannya sebagai seorang pemimpin, ya. Tetapi kemudian kekuatannya dilipat gandakan dengan semua kuasa yang ada pada naga itu diberikan kepadanya untuk dijalankan di atas muka bumi ini. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, ya, siapakah yang sama seperti binatang ini dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Ini pertanyaan yang kemudian dijawab di ayat-ayat berikutnya bahwa memang di dunia ini tidak ada kekuatan, tidak ada kelompok atau kerajaan yang bisa mengalahkan. Bahkan kita baca nanti orang-orang kudus pun itu dikalahkan oleh binatang ini. Suatu kekuatan yang luar biasa dimiliki oleh raja itu. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Nah, jadi sifatnya sombong, ya. Nanti kita akan melihat dia bukan hanya menyombongkan diri di antara manusia, di antara bangsa-bangsa yang lemah, tetapi juga kepada tentara-tentara langit, kepada orang-orang yang ada di surga, dilawan, ya. Makanya di pasal ayat 1 itu di tanduk itu, di kepalanya itu tertulis nama-nama hujat. Ya, jadi dari awal memang sudah diperlihatkan binatang ini binatang yang gagah perkasa secara fisik, kekuatan leadershipnya bagus, tetapi moralitasnya bobrok. Ya, siapakah yang bisa melawan? Tidak ada, dan mulutnya penuh dengan kesombongan. Nah, kemudian diulang lagi di sini saudara-saudara, ya, bahwa periode atau durasi waktu di mana dia akan berjaya atau memiliki kekuasaan itu di atas muka bumi ini adalah 42 bulan lamanya. Ya, 42 bulan itu 3,5 tahun, dan dalam kalender Yahudi itu sama dengan 1260 hari lamanya, ya. Jadi konsisten, ya. Keterangan waktu, ketetapan waktu di dalam kitab Wahyu itu sangat literal karena ditampilkan secara konsisten, ya. Jadi jangan sampai terjebak lagi dengan penafsiran-penafsiran yang alegori yang tidak memiliki dasar yang kuat dari Alkitab. Ya. Ya. Lalu kita masuk ke ayat yang ke-6. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya dan semua mereka yang diam di surga. Ini yang di ayat yang ke-5 itu. Mulutnya penuh dengan pokoknya dihujat habis. Angkat dirinya sendiri sebagai yang dipertuankan itu. Lalu ayat yang ke-7. Dan ia diperkenankan untuk melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka, dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Nah, yang pertama dulu yang saya mau terangkan dari ayat ini adalah orang-orang kudus. Siapa orang kudus di sini? Ya, ini bukan gereja. Ini orang kudus kelompok kedua di dalam zaman tribulasi. Karena di dalam pasal 12 kita melihat ada orang-orang kudus yang kelompok pertama, yaitu orang-orang yang
berlatar belakang suku bangsa Yahudi itu sudah disingkirkan ke padang gurun. Untuk di sana dia dipelihara, dilindungi oleh Tuhan selama 42 bulan lamanya, atau 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Sehingga antikris itu tidak akan bisa menjamah yang orang-orang kudus latar belakang bangsa Yahudi itu. Nah, tetapi di luar dari area yang diamankan Tuhan atau dikhususkan Tuhan itu, ada banyak orang-orang kudus dari segala bangsa. Ya, jangan lupa bahwa pada masa tribulasi itu penginjilan, kesaksian orang-orang percaya itu begitu masif, dan ada mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan begitu luar biasa sehingga membuat banyak orang sadar dan berpaling. Ya, pasal 7 kita baca itu di akhir dari masa tribulasi ini ada begitu banyak orang yang tidak terhitung banyaknya. Nah, orang-orang itulah yang dikatakan di dalam ayat yang ke-7 ini sebagai orang-orang kudus. Orang-orang yang baru percaya pada masa tribulasi itu dari segala bangsa. Nah, mereka ini yang menjadi sasaran kemarahan dari antikris, oleh karena ketika dia mengejar perempuan di pasal 12 itu, dia tidak dapat, maka dia berpaling untuk berperang atau memerangi orang-orang yang percaya kepada anak domba. Nah, ini di sini. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, antikris ini akan berkuasa atas setiap suku, umat, bahasa, dan bangsa. Jadi seluruh dunia akan berada di bawah satu tangan kekuasaan politis. Nah, saya harap saudara catat ini sebagai satu indikator, ya, atau satu parameter, maksudnya satu parameter dari angka 66 itu, ya, karena saya masuk dulu ke sekarang ini, waktu kita sekarang ini. Sekarang ini ada banyak pendeta-pendeta yang mengatakan bahwa penerapan implementasi dari CAP 666 itu sudah sedang berlangsung. Karena itu ketika terjadi penanaman microchip ke dalam tubuh manusia itu mendapatkan perlawanan yang begitu keras dari hamba-hamba Tuhan, sehingga bikin seminar di mana-mana bahwa sekarang telah berlangsung penanaman angka 66 itu. Karena itu jangan mau, ini pesannya itu, jangan mau menerima implantasi microchip itu ke dalam tubuh saudara, karena itu adalah tanda antikris. Itu bagi saya sangat keliru, karena angka 66 itu bukan sesuatu peristiwa yang berdiri sendiri. Ya, makanya saya sudah katakan di sini, catat ini sebagai satu parameter bahwa angka 66 itu baru akan berlangsung pada saat sudah ada seorang raja yang mengendalikan seluruh dunia, yang menguasai seluruh dunia, yang di dalam tangannya ada kekuasaan penuh atas seluruh dunia. Nah, sebelum itu terjadi, jangan bingung, jangan panik kalau ada hal-hal seperti implantasi microchip itu. Ya, harus ada dulu ini. Nah, tetapi ini saya mau tegaskan di sini, bahwa nanti antikris itu akan berkuasa atas seluruh dunia dan menguasai 3 bidang utama. Pertama adalah politik, yang kedua adalah agama, dan yang ketiga adalah ekonomi. Ini 3 bidang besar dalam kehidupan manusia yang akan ada di dalam satu tangan kekuasaan. Di dalam tangan sang antikris itu. Ya. Jadi seluruh dunia, tidak ada yang tidak ada di dalam pengaruh kekuasaannya.
Nah, ayat yang ke-8. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Nah, jadi orang-orang yang tidak tercatat namanya di dalam kitab kehidupan itu, ya mereka inilah yang menjadi pelaku-pelaku di dalam zaman antikris itu. Dan saya mau singgung sedikit di sini bahwa nama-nama orang itu tercatat di dalam kitab kehidupan sejak sebelum dunia dijadikan. Artinya apa? Kemahatauan Tuhan itu tidak dibatasi oleh zaman waktu. Jadi karena itu, orang yang sudah tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba Allah, maka keselamatan orang itu terjamin karena Tuhan dengan kemahatauan dan dengan kekuasaannya, dia tidak akan salah tulis dan dia tidak akan membiarkan orang-orang pilihannya itu akan dikuasai oleh antikris. Dibela, dilindungi, dipelihara, sehingga antikris hanya akan berkuasa atas orang-orang yang memang diperuntukkan untuk dia, yaitu mereka-mereka yang namanya tidak tertulis di dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan. Ya, ini saya kaitkan sedikit dengan doktrin keselamatan, ya, bahwa kemahatauan Tuhan itu tidak membuat Tuhan salah tulis. Si A ditulis hari ini, tetapi 10 tahun yang akan datang dicoret. Nah, itu akal manusia, pikiran manusia yang terbatas itu yang kemudian menyamakan pikirannya dengan pikiran Tuhan. Maka ada yang mengatakan orang yang sudah diselamatkan itu bisa hilang keselamatannya. Nah, ini saya sudah sampaikan di doktrin soteriologi, tetapi saya kaitkan di sini bahwa nama-nama orang itu sudah ditulis sejak sebelum dunia dijadikan, artinya kemahatauan Tuhan itu menjadi jaminan orang-orang yang diselamatkan pasti akan diselamatkan. Nah, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Ya, itu sudah ketentuan itu. Dan yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Karena itu di dalam kitab Matius dikatakan, barang siapa yang bertahan sampai akhir, dia akan diselamatkan. Nah, ini kadang-kadang ayat itu ditarik juga ke masa kini. Bahwa keselamatan kita itu tidak ditentukan di awal ketika pertama kali mengiringi Yesus, tetapi di akhir pengiringan kita kepada Tuhan. Bagaimana? Nah, itu salah. Karena orang-orang yang dimaksud di dalam ayat ini bukan gereja. Yang keselamatannya itu memang sudah ditentukan di awal pengiringan mereka kepada Tuhan, dan itu pasti. Tetapi keselamatan orang-orang kudus di dalam masa tribulasi itu karena tidak berdasarkan anugerah, ya, tetapi berdasarkan iman yang disertai dengan perbuatan-perbuatan. Dalam hal ini adalah ketabahan mengiring anak domba, mempercayakan diri kepada anak domba di tengah-tengah siksaan aniaya itu, bahkan sampai kepada nyawa mereka. Dan barang siapa yang bisa membuktikan imannya dengan ketabahan itu, itulah yang selamat. Kalau engkau berkata percaya, tetapi kemudian menjelang akhir-akhir hidup engkau tidak tahan menghadapi tantangan itu, ya engkau tidak selamat. Ya, engkau di sini adalah orang-orang kudus di dalam zaman antikris itu, ya, bukan gereja maksud saya gitu ya. Saya harap saudara paham itu. Jadi Matius pasal 24, tetapi barang siapa yang bertahan sampai akhir dia akan selamat itu ditujukan kepada orang-orang yang baru mau percaya pada zaman tribulasi. Ya, saya kira itu. Jadi betapa pentingnya di sini diminta supaya orang-orang beriman itu
tabah, ya, mempertahankan keyakinan mereka kepada Tuhan. Dan Alkitab mengatakan sungguh orang-orang ini menunjukkan, membuktikan bahwa mereka itu beriman dengan sejati, karena walaupun mereka itu dipenggal atau tidak dipenggal sih ya, kalau yang saya dengar dulu dari guru sekolah minggu saya itu secara perlahan-lahan. Jadi seseorang, ini cerita guru sekolah minggu saya, dipanggil, kamu mau percaya kepada Yesus atau menyangkal Yesus? Oh, percaya Yesus, potong kuping. Tanya lagi, mau percaya Yesus, menyangkal Yesus? Percaya Yesus, potong tangan. Nah, mau percaya Yesus atau menyangkal Yesus? Percaya Yesus, dikuliti. Nah, itu dramatisir dari guru sekolah minggu saya dulu. Dikuliti, ya, tapi hidup. Ya. Tanya lagi, percaya Yesus, menyangkal Yesus? Percaya Yesus, dikasih garam. Nah, jadi guru sekolah minggu saya ini tahu persis kalau luka dikasih garam itu betapa perihnya. Lalu dia katakan begitu, orang-orang pada masa itu akan diperlakukan secara demikian. Karena kalau dipenggal sekali tebas, berarti penderitaannya itu tidak terlalu nikmat bagi antikris. Karena itu dia dibunuh perlahan-lahan. Ya. Karena itu maka dikatakan ketabahan. Kalau sekali tebas ya itu seperti kecelakaan yang tidak terasa, tahu-tahu hilang. Tetapi ini secara perlahan-lahan. Dan makin lama makin keras, makin sadis, sampai akhirnya nyawanya melayang. Nah, jadi saudara, itu penjelasan tentang binatang yang keluar dari laut. Binatang yang keluar, raja yang keluar dari situasi politik sosial yang bergejolak. Dan kemudian menjadi penguasa tunggal atas seluruh bumi dengan menguasai 3 bidang utama, bidang politik, ekonomi, dan agama. Ya. Saya bacakan dulu di bagian terakhir itu ya. Di dalam Yeremia pasal 15 ayat 2, dan apabila mereka bertanya kepadamu, kemanakah kami harus pergi? Maka jawablah mereka, beginilah firman Tuhan, yang kemautlah, yang kepedanglah, yang kekelaparanlah, dan yang ketawananlah. Ya, itu tadi itu ya, ditentukan untuk dibunuh, yang ditentukan untuk ditawan. Nanti itu menggenapi lagi apa yang sudah dinubuatkan oleh Nabi Yeremia. Nah, pasal 43 ayat yang ke-11 Yeremia, dan apabila ia datang, ia akan memukul tanah Mesir, yang kemautlah, yang ketawananlah, dan seterusnya. Diulang lagi di pasal sebelumnya. Nah, jadi di situ ketentuan yang memang sudah ditetapkan Tuhan sebelum peristiwa ini terjadi, dan itu akan berlangsung. Nah, di sini penekanannya sekali lagi adalah bahwa orang-orang kudus itu akan mengalami penganiayaan, tetapi mereka akan kuat karena iman mereka kepada anak domba Allah. Nah, selanjutnya pasal ayat 11 sampai akhir pasal ini itu berbicara tentang satu hewan lain atau satu binatang lain yang keluar dari dalam bumi. Dan ini binatang yang sangat lembut. Ya. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Dari tampilan fisiknya, ini anak domba. Nah, ini kemudian di sini ada yang mengkaitkan bahwa ada dua anak domba yang dideskripsikan di dalam kitab Wahyu. Yang pertama adalah anak domba Allah yang sudah disembelih tetapi bangkit dan menang. Dan yang kedua di sini adalah anak domba yang tidak lain adalah Kristus palsu. Ya, itu menurut terjemahan. Dan ada benarnya, saudara. Karena
anak domba di sini ini adalah tokoh agama, nabi palsu yang akan mempromosikan, yang akan mempopulerkan, yang akan mendukung secara penuh kepada binatang yang keluar dari laut itu. Nah, walaupun dia domba yang kelihatannya lemah, tetapi berbicara seperti seekor naga. Wah, betapa kontras penampilan fisiknya, tetapi kekuatan jiwa, kekuatan spiritnya itu luar biasa sehingga dia dapat berbicara seperti seekor naga. Nah, dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu ya dijalankannya di depan matanya. Jadi apa yang diinginkan oleh raja dari ayat 1 sampai ayat 10 itu dijalankan seutuhnya. Artinya nabi ini bukan mengabdi kepada yang lain apalagi kepada Allah, tetapi nabi ini adalah pengabdi kepada antikris itu. Semua keinginan dari antikris itu dijalankan di depan matanya. Dan ia yang luka parahnya telah menyiksa orang-orang Kristen karena menyembah bukan kepada kaisar tetapi menyembah kepada Yesus, dianiaya, disiksa, dan sekarang itu terwujud kembali dan ini secara lebih masif oleh karena seluruh dunia itu besar kecil menyembah kepada binatang yang pertama atau raja antikris itu. Ya, tidak ada yang tidak. Kalau ada yang tidak menyembah, maka satu konsekuensinya adalah dibunuh. Ya, nanti kita akan ketemu ayat itu. Nah, dan ia binatang yang keluar dari bumi yang rupanya seperti binatang domba itu mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Waduh, ini mujizatnya sama seperti mujizat Nabi Elia ini. Dari langit dia turunkan api sehingga semua mata di atas muka bumi itu menyaksikan betapa dahsyat kekuatan dan kuasanya. Makanya saya ajarkan kepada jemaat dimanapun saya berkhotbah. Jangan menggantungkan imanmu kepada mujizat. Ya, dan sekarang saya ulang lagi kepada saudara yang ada di room ini, ya, jangan menggantungkan mendasarkan imanmu kepada mujizat. Jangan saudara anggap bahwa hanya pendeta-pendeta yang punya mujizat manifestasi roh yang luar biasa yang dipakai Tuhan dan kemudian menggantungkan iman saudara kepada orang itu dan mujizat itu. Karena terbukti bukan saja dari Perjanjian Lama tetapi juga Perjanjian Baru bahwa nabi-nabi palsu pun bisa dipakai oleh iblis untuk melakukan mujizat-mujizat, dan ini terbukti di dalam ayat yang ke-13 Wahyu 13 ini. Semua mata di bawah kolong langit ini melihat bagaimana api yang turun dari langit sebagai satu mujizat yang dilakukan oleh domba yang bersuara bagaikan naga itu. Dan ini membuat orang semakin percaya dan semakin berserah kepada kekuasaan raja binatang yang pertama itu. Ia menyesatkan mereka, ya. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda. Ya, jadi mujizat saudara pada satu sisi itu bisa merupakan berkat Tuhan,
tetapi mujizat bisa merupakan satu pancingan untuk saudara masuk di dalam sebuah perangkap kesesatan yang dilakukan oleh iblis. Ya, dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia, domba atau binatang yang keluar dari bumi itu, menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Sekarang buat patung. Sekarang banyak ya, di negara-negara manapun di dunia ini kita melihat patung-patung sebagai satu penghormatan kepada tokoh-tokoh tertentu. Ya. Di Jakarta ada satu lelucon yang mengatakan ada polisi di Jakarta yang siang malam berpatroli tetapi tidak pernah digaji. Itu di Jalan Sudirman itu. Patung seorang polisi yang legendaris di Indonesia. Pahlawan maksudnya. Ya. Nah, jadi patung itu dibuat. Nah, lalu kemudian apa yang terjadi? Dan kepadanya diberikan kuasa kepada binatang yang keluar dari bumi itu, diberikan kuasa untuk memberi nyawa kepada patung binatang itu. Waduh. Bagaimana bisa saudara-saudara ini? Entah patung ini dari kayu atau dari besi atau dari bahan-bahan lain, tidak terlalu penting. Tetapi yang pasti bahwa tadinya patung itu adalah ya benda. Tetapi kemudian dengan kuasa yang dimiliki oleh binatang yang keluar dari bumi itu, maka patung itu menjadi hidup. Ya, sehingga patung binatang itu berbicara juga, tuh, menjadi manusia dan bertindak sebegitu rupa sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Waduh, saudara-saudara, ini mujizat yang luar biasa yang dilakukan oleh nabi palsu, nabi antikris ini. Ya, yang saya sudah katakan itu bahwa Tritunggal palsu, ya, naga, raja sang antikris, dan nabi ini. Itu ketiganya menyatu menyembah kepadanya. Ya, kalau menolak ya tidak ada pilihan. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberikan tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Nah, ini penyematan dari materai binatang itu atau stempel binatang itu, yang kalau kita baca di dalam ayat yang ke-18 itu adalah angka 666. Ya, perdebatan atau pokok diskusi yang hangat di antara hamba-hamba Tuhan adalah angka 666. Jadi angka 66 itu adalah antikris. Maka dulu pernah ada sabun mandi yang desain gambar logonya itu seperti kepala kambing kelihatannya, tetapi ditelisik ternyata itu adalah angka 666 yang diposisikan sebegitu rupa sehingga menyerupai kepala kambing. Nah, lalu kemudian pendeta-pendeta mengatakan, saudara jangan pakai sabun itu, jangan beli sabun itu, karena sabun itu adalah sabun antikris. Ya, kemudian angka 666 ini dicarikan, ya, kecocok-cocokannya. Nah, teologi cocoklogi itu berkembang juga. Seperti ada pendeta yang sudah katakan itu, mengatakan bahwa mari saudara-saudara kita lihat tanggal 6 bulan 6 tahun 2022. Pasti ada sesuatu yang terjadi di atas muka bumi.
atau kasarnya dia katakan itu saat di mana Tuhan akan datang. Karena tanggal 6 Juni, tanggal 6 bulan 6 tahun 2022 itu adalah 666. 6 yang kedua udah pasti tanggal 6 itu 6 bulan 6. Nah, 6 yang ketiga itu diambil dari tahun 2022. 2022 di dalamnya ada 3 angka 2. Nah, 3 angka 2 itu ditambah, digabung, maka itu juga menghasilkan angka 6. Nah, ini teori yang dikarang untuk menemukan angka 6. 6. Seperti angka 1000. Ya, diingkari angka 1000-nya itu lalu dicarikan 1000 adalah angka atau hasil dari 10 kali 10. Jadi karena itu angka 1000 itu merupakan angka simbolik, bukan angka nomor atau angka bilangan. Nah, nanti kita akan sampai di situ. Tetapi saudara-saudara, yang saya mau kupas dulu dari ayat yang ke-16 ini adalah penyematan. Ya. Pemberian tanda atau pematerian angka 66 itu sendiri. Kapan? Nah, ini yang saya sudah sebutkan di awal tadi. Bahwa efektif berlakunya tanda antikris 666 itu harus ditandai dengan adanya seorang yang berkuasa atas seluruh bumi. Yang menguasai bidang politik, menguasai bidang agama, menguasai bidang ekonomi. Selama itu belum ada seperti sekarang ini, yang masing-masing negara itu masih memiliki kedaulatannya masing-masing, ya tidak ada masalah dengan angka-angka itu. Nah, karena itu maka parameter-parameter tadi yang saya sudah sebutkan, salah satunya adalah munculnya penguasa tunggal itu, dan yang kedua di sini adalah munculnya nabi palsu itu yang dengan mujizat yang hebat bisa menghidupkan patung, membuat patung menjadi manusia dan menyesatkan begitu banyak orang. Kalau selama itu belum ada, jangan dulu takut dengan angka 666. Seperti ada jemaat dulu yang saya layani beberapa tahun yang lalu, dia tertarik kepada sebuah mobil. Ya, ini bagi dia sudah mobil antik karena mobil Jeep lama gitu. Tetapi ketika dia lihat nomornya itu angka 666. Lalu dia tanya sama saya, Pak Daniel, apakah tidak salah kalau saya beli mobil itu? Karena mobil itu saya suka, tetapi nomornya angka 666. Itu kan angka antikris. Ya saya bilang memang angka 666 itu adalah angka antikris di dalam kitab Wahyu, tetapi kan sekarang antikris belum ada. Sekarang antikris tahun berapa tahun yang lalu itu, sudah lebih 10 tahun yang lalu. Tuh. Jadi angka 66 itu dipikirnya berlaku sepanjang zaman gitu loh. Padahal angka 666 itu hanya efektif berlaku selama 42 bulan. Berlaku efektif dari paruh kedua zaman antikris itu. Bukan sepanjang zaman sejarah manusia, sepanjang zaman sejarah gereja. Enggak ada saudara ya. Itu saya tekankan ini berkali-kali karena memang kadang-kadang ada seminar-seminar seperti ini dan itu dianggap sekarang berlaku gitu loh. Padahal angka 66 ini, penyematan materai antikris ini tidak berdiri sendiri. Saya sudah katakan tidak berdiri sendiri, tetapi dia harus ada raja, harus ada nabi palsu yang kemudian menyematkan itu. Kalau itu belum ada, ya angka 66 itu ya sama saja dengan angka 333, angka 777, angka yang rokok itu apa itu? 555 ya Pak, yang dulu ada rokok yang angkanya triple itu juga tuh. Ya, itu angka biasa saja itu, enggak saudara terlalu cemas. Nah, kemudian apa maksud daripada bilangan atau penyematan bilangan 666 itu?
bukan pada bilangannya itu sendiri, saudara-saudara. Tetapi maksud daripada bilangan atau tanda itu adalah seperti barcode. Ya, dulu juga orang sempat anti barcode itu, bahkan anti komputer dulu, ya. Gereja-gereja dulu anti komputer karena ini alat antikris. Muncul barcode, ini jangan beli barang-barang ini di toko. Setiap barang yang ada barcode-nya jangan dibeli. Padahal itu kan teknologi biasa saja, sedang berkembang sekarang ini. Walaupun memang nanti itu akan berlaku pada zaman antikris juga. Nah, maksud daripada penyematan angka 66 itu adalah bentuk lain dari penyiksaan terhadap orang-orang kudus yang hidup pada zaman itu. Kalau mereka sudah disiksa secara fisik, mereka tidak mau menyangkal imannya, mereka dibunuh orang-orang lain di depannya, tetapi mereka tetap percaya kepada anak domba Allah yang sudah disembelih dan hidup kembali itu sebagai Tuhan. Maka sekarang ada bentuk penyiksaan baru dari antikris kepada orang-orang kudus itu. Apa itu? Penyiksaan secara ekonomi. Mereka yang memiliki tanda itu yang boleh menjual dan membeli. Siapa yang tidak memiliki tanda itu, mereka tidak bisa menjual, tidak bisa membeli. Nah, kalau di dalam satu komunitas tidak ada transaksi jual beli, ya bagaimana ekonomi orang itu? Pasti ekonomi orang itu akan kolaps, habis, sengsara. Dan dengan demikian, kalau di rumahnya sudah tidak ada lagi makanan, maka mau kemana? Mau ke kebun? Agak susah berkebun pada waktu itu. Dunia sudah dilanda dengan 7 materai, 7 sangkakala, dan akan menanti 7 cawan lagi. Keluar rumah untuk pergi berladang, ya ini diperhadapkan kepada orang-orang buas. Nah, mau beli, pakai apa? Ada duit, tapi tidak laku. Nah, jadi kita melihat itu adalah bentuk penyiksaan baru dari antikris kepada orang-orang kudus atau bentuk kesengsaraan lain yang dialami oleh orang-orang kudus pada 42 bulan terakhir masa antikris itu. Nah, jadi itu sebenarnya lebih esensi daripada memperdebatkan angka 66 itu sendiri. Ya, jadi bukan angkanya yang harus kita pecahkan apa rumusannya, tetapi apa fungsi dari cap itu, yaitu penyiksaan secara ekonomi terhadap orang-orang yang tidak mau menyembah kepada binatang yang keluar dari laut itu. Nah, yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Artinya apa, saudara? Ini bukan sesuatu yang bersifat rohani, bukan sesuatu yang bersifat simbolik, tetapi ini betul-betul angka manusiawi, tindakan manusiawi, historis dan real secara manusiawi. Sehingga apa yang terjadi pada zaman antikris itu bukan mitos, itu bukan dongeng, itu bukan legenda. Ya, kalau di Toraja itu ada istilah cerita padi. Ya, cerita padi itu artinya cerita-cerita omong kosong itu, ya. Nah, ini adalah real peristiwa manusiawi. Nah, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666 pin. Jadi kalau saudara masuk toko, sudah melakukan satu pembelian barang-barang, untuk membayarnya tekan angka 666 itu. Tetapi tidak lagi dengan jari, tinggal ditempelkan seperti yang ada sekarang ini di teknologi yang baru ini. Ya, di Cina, ya dengan wajah saja kita sudah bisa terdeteksi, oh ya orang ini boleh masuk, boleh enggak. Nah, jadi teknologinya itu sebegitu. Tetapi fungsi 66 itu ya itu tadi. Siapa yang punya itu saja yang boleh berjual, boleh membeli. Kalau tidak, ya enggak. Nah, jadi bagi saya, saudara-saudara, untuk memecahkan bilangan 666 itu apa, 6 pertama apa, 6 kedua apa, 6 ketiga apa, itu bagi saya
Ya, ini menurut saya loh ya, tidak terlalu esensi, tetapi fungsi daripada angka itu yang lebih nyata di dalam kitab Wahyu, yaitu angka untuk memberikan boleh atau tidak untuk seseorang bisa menjual atau membeli. Nah, jadi dengan demikian saudara-saudara, Wahyu pasal 13 sudah saya jelaskan, walaupun tidak sempurna ya, sekali lagi saya katakan tidak sempurna, tetapi dari perspektif saya sebagai penganut paham tafsir historis terhadap kitab Wahyu, itulah yang saya sampaikan, dan apa yang saya sudah uraikan berdasarkan ayat-ayat di dalam pasal 13 ini dikonfirmasi dengan sejarah yang sudah kita baca bersama-sama, dan juga dari bagian lain Alkitab itu sendiri di dalam kitab Daniel, bahwa binatang itu bukanlah makhluk yang rohani atau makhluk-makhluk siluman, tetapi itu adalah makhluk real manusia yang akan menjadi raja atas seluruh bumi. Nah, jadi dengan ini saudara-saudara, sekali lagi saya mengatakan kepada saudara, bersyukur. Ya, bersyukur atas anugerah Allah yang kita alami sekarang ini, karena dengan demikian kita tidak akan pernah mengalami situasi yang ada di dalam 7 tahun masa antikris, khusus yang terdapat di dalam Wahyu pasal 13. Ya, Tuhan memberkati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pengungkapan dari Wahyu pasal 13 yang kami sudah tahu siapa binatang yang keluar dari laut, siapa binatang yang keluar dari dalam bumi, yang kedua-duanya adalah musuh-musuh Allah dan musuh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kami berterima kasih Bapa bahwa kami hidup di zaman anugerah sehingga kami tidak akan mengalami kesusahan-kesusahan seperti yang digambarkan di dalam pasal 13 ini, dan karena itu Bapa, kiranya firman-Mu ini dapat terus menggema di dalam hati kami, supaya dimanapun kami berada, apapun yang kami kerjakan, kami senantiasa menjaga hidup kami dalam keadaan suci kudus, sehingga ketika Engkau datang kembali ya Tuhan untuk mengangkat gereja-Mu, maka kami akan menjadi orang-orang yang terangkat bersama-sama dengan orang-orang kudus yang lainnya. Hamba-Mu akan berhenti berbicara, tapi Tuhan, kiranya firman-Mu, kiranya Roh-Mu terus berbicara kepada kami, supaya kami senantiasa waspada akan masa depan. Dalam nama Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Daniel yang sudah sharing Wahyu pasal 13 bagi kami. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saya mau mengumumkan bahwa doa syafaat tidak di online ini, tapi di Zoom, di Zoom setelah renungan pagi ini akan kami doakan. Silakan hubungi kami dan kami siap bersama-sama berdoa bagi apapun pergumulan saudara-saudariku alami. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari Bapa, pengurapan-Mu kami mohonkan bagi hamba-Mu Pak Daniel yang sudah menyampaikan isi hati-Mu, mengupas yang kami anak-anak-Mu perlu mempelajari, dan kami mengucap syukur Engkau Allah yang begitu mengasihi mencintai kami, sehingga sebelum segala sesuatu terjadi seperti yang dikatakan di kitab Amos, Tuhan akan memberitahukan kepada para nabi-Mu. Biarlah apa yang dikupas ini membuat kami
semakin mengasihi, mencintai-Mu, mengandalkan Engkau, dan kami tidak akan lepas daripada firman-Mu yang adalah Engkau sendiri. Alkitab yang Kau percayakan untuk kami pegang sampai kami menutup mata. Terima kasih Bapa, pengurapan-Mu dan atas hamba-Mu dan seisi rumahnya. Karunia keamanan, karunia menikmati. Kesehatan beliau ada dalam tangan kasih-Mu. Biarlah hikmat pewahyuan lebih lagi Engkau curahkan bagi hamba-Mu dan perlebar pelayanan hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari saudara-saudariku, kita akan mendengar pujian yang kedua. Apapun yang terjadi, kami persilakan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apa
apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Amin. Terima kasih Bu Murni atas pujian yang dikumandangkan. Mari saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, tiba saatnya kita mendapat doa berkat dari Pak Pendeta Daniel. Kami persilakan. Bapa di surga, terima kasih atas berkat-Mu pagi ini. Kami menikmati udara segar, mentari pagi yang indah. Kami berterima kasih kami bangun dengan tubuh yang sehat segar dan kami memulai hari ini bersama dengan Tuhan. Karena itu Bapa, apa yang sudah kami terima pada hari ini akan kami selalu jadikan sebagai pedoman tuntunan dalam hidup kami di dalam mengiring dan juga melayani Engkau. Sebentar kami akan mengakhiri program ini Bapa, kiranya tangan kuasa Tuhan selalu menyertai kami supaya apapun yang akan kami kerjakan senantiasa berhasil untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Kami berterima kasih untuk pimpinan Tuhan di dalam renungan pagi Sema Adonai saat ini. Dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kiranya anugerah dari Allah Bapa di dalam surga, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, kami akhiri renungan pagi Sema Adonai saat ini. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Pak Daniel. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dengan berakhirnya doa berkat, doa blessing pada pagi ini, berakhir renungan pagi Sema Adonai pada hari ini. Jangan lupa untuk kita bersama-sama menyelesaikan pengupasan kitab Wahyu besok tanpa terasa sudah pasal yang ke-14. Mari bersama-sama belajar untuk iman kita bertumbuh dan kita tetap bisa mempertahankan iman percaya kita. Terima kasih. Shalom, shalom, shalom. Tuhan Yesus memberkati.